Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang signifikan di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Merujuk kepada WHO, stunting merupakan gangguan tumbuh kembang pada anak di bawah 5 tahun lantaran gizi buruk. Pada tahun 2020, diperkirakan 768 juta orang kekurangan gizi secara global. Akibatnya, anak-anak menjadi sasaran yang paling rentan. WHO menunjukkan sekitar 149 juta anak di bawah 5 tahun mengalami stunting. Dilansir dari UNICEF, kelaparan dan kekurangan gizi akibat stunting dapat menurunkan produktivitas, meningkatkan biaya perawatan kesehatan, dan membatasi kesempatan pendidikan. Stunting menjadi masalah krusial yang menjadi poin penting dalam tercapainya SDG poin kedua, yaitu Zero Hunger. Tujuan dari SDG poin kedua adalah untuk menciptakan dunia yang bebas dari kelaparan dan malnutrisi sehingga orang dapat hidup dengan kesehatan yang baik dan produktif. Dalam mencapai tujuan ini, seluruh sektor harus terlibat, mulai dari pemerintah, pebisnis, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengambil tindakan nyata untuk memastikan semua orang di dunia memiliki akses yang memadai terhadap makanan. Apa sih sebenarnya penyebab stunting? Salah satu penyebab stunting adalah limbah makanan. Sekitar 1/3 dari semua makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia terbuang percuma setiap tahun, yaitu sekitar 1,3 miliar ton. Data menunjukkan ada sekitar 690 juta orang di dunia kelaparan kronis, 820 juta orang di dunia tidak memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang cukup, dan 3 miliar orang hidup dengan gizi yang tidak memadai. Nah, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, yaitu sekitar 43%. Isu penting terkait SDG Zero Hunger. Berdasarkan data dari survei Status Gizi, Nusa Tenggara Timur memiliki prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sebesar 27,7%. Pada tahun 2017, lebih dari 41% total anak di NTT menderita stunting. Kasus stunting sempat mengalami penurunan, namun pada tahun 2021, kasus stunting naik kembali hingga mencapai angka 37,8%. Besarnya angka stunting di NTT disebabkan beberapa faktor, diantaranya kekurangan gizi. Anak-anak di NTT sering menghadapi keterbatasan akses terhadap makanan bergizi dan variasi pangan yang memadai. Lalu pola makan yang tidak seimbang dan rendahnya konsumsi makanan bergizi. Selanjutnya, kesehatan ibu yang buruk selama kehamilan dan setelah melahirkan juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan yang terakhir, kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan kehamilan, pemantauan pertumbuhan anak, imunisasi, dan penyuluhan gizi yang menyebabkan kasus stunting tidak terdeteksi atau tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya adalah saran dan solusi dari masalah stunting ini. Bagaimana saran dan solusinya? Yang pertama adalah meningkatkan gizi ibu untuk mendukung kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan bayi. Yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI hingga 2 tahun atau lebih dapat membantu mengurangi risiko stunting. Selanjutnya adalah deteksi dan pengobatan malnutrisi, di mana pengobatan yang tepat dan suplemen kaya nutrisi dapat membantu mencegah stunting. Selanjutnya adalah dilanjutkan meningkatkan kebersihan dan sanitasi untuk kesehatan dan intervensi yang ditargetkan untuk populasi yang rentan.